Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang aplikasi dan layanan internet ya. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis aplikasi dan layanan internet dengan benar. Aplikasi dan layanan di internet. Yang pertama newsgroup, yang kedua discussion board, yang ketiga www, 4 email, 5 mailing list, 6 weblog, 7 jejaring sosial, 8 media sosial ya. Itu 9 mesin pencari, 10 cloud storage, 11 aplikasi berbasis cloud ya. Nah, sebenarnya banyak anaknya aplikasi dan layanan internet ini, tapi yang kita bahas pada pertemuan kali ini ya ini dulu ya aplikasinya dan layanannya ya. Nah, yang pertama yang kita bahas yaitu newsgroup. Newsgroup adalah aplikasi yang digunakan untuk membagikan berita dan artikel kepada anggota yang tergabung dalam grup ya. Para pengguna dapat memberikan komentar atau bertanya mengenai artikel yang dibagikan. Penyedia layanan newsgroup yang paling banyak digunakan adalah Usenet yang dapat diakses melalui www.usenet.net. Newsgroup umumnya dapat dibaca menggunakan aplikasi tertentu yang disebut dengan newsreader ya. Jadi di sini ibaratnya newsgroup ini anggotanya ya pasti mempunyai ketertarikan yang sesama, misalnya tentang teknologi, topiknya atau tentang masakan. Nah, di sini pengguna dapat memberikan komentar atau bertanya melalui forum diskusi mengenai artikel yang dibagikan ya. Jadi juga kali ini membuat ya bisa dengan klik link usenet.net ini ya. Discussion board adalah aplikasi internet yang digunakan pengguna untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya dalam sebuah forum. Biasanya anggota dalam suatu forum discussion board mempunyai ketertarikan yang sesama dan membahas topik-topik tertentu, sama seperti newsgroup ya, berkomunikasi dengan pengguna dalam forum diskusi dan mempunyai ketertarikan yang sama untuk membahas topik-topik tertentu. Discussion board umumnya dapat diakses melalui browser dan tidak ditampilkan dalam bentuk halaman web. Penyedia layanan discussion board yang sering digunakan adalah delphi.com dan techlobo.com ya. World Wide Web atau www adalah aplikasi yang digunakan untuk menyimpan informasi dalam bentuk dokumen-dokumen yang disebut dengan halaman web. Aplikasi ini menjadi aplikasi yang paling banyak digunakan karena dapat menyimpan berbagai bentuk dokumen serta informasi dalam bentuk teks, ya, gambar, suara dan gambar bergerak. Karena lengkap dia ya, bisa menyimpan semuanya ya. Terus dokumen-dokumen dalam bentuk halaman web disimpan di server web yang tersebar di seluruh dunia. Dokumen tersebut dibuat dengan menggunakan format hypertext dan hypermedia dengan menggunakan Hypertext Markup Language atau HTML. HTML mempunyai kemampuan untuk menghubungkan atau linking suatu dokumen dengan dokumen yang lain. Jadi dengan menggunakan HTML, jadi dokumen satu dengan dokumen lain itu saling terhubung. Itu ya. Nah, ini contoh dari www ya, facebook.com, bisa bineka.com, detik.com ya. Bisa berupa teks, gambar, video, suara ya, lengkap ya. Nah, ini contoh halaman web yang digunakan untuk layanan e-commerce, misalnya lazada.co.id ya. Nah, di sini Lazada ya. Nah, ini ada berupa teks, gambar ya, bisa juga video ataupun suara ya. Email atau electronic mail adalah aplikasi internet untuk sarana komunikasi surat menyurat dalam bentuk elektronik. Agar dapat berkirim email, kalian harus memiliki alamat email sendiri. Penyedia layanan email adalah Google Mail, Yahoo Mail, Microsoft Outlook, dan Zoho. Contoh alamat email. Nah, ini adirian72@gmail.com. Ini kalau menggunakan Gmail ya. Terus Cynthia Richa 83@yahoo.co.id kalau menggunakan Yahoo ya. Mailing list atau milis adalah aplikasi internet yang merupakan kumpulan email yang bergabung dalam suatu grup, misal merupakan bentuk lain dari email yang sering digunakan sebagai sarana diskusi atau bertukar informasi dalam satu kelompok.
Setiap email yang dikirim ke alamat milis akan dikirimkan ke seluruh alamat email yang terdaftar sebagai anggota milis. Jadi milis ini kumpul dari email yang bergabung dalam satu grup. Ya, bisa untuk sarana diskusi atau bertukar informasi. Kalau cuma satu berarti email namanya, tapi kalau sudah kumpulan dari email namanya mailing list atau milis. Web blog atau yang lebih populer disebut dengan blog merupakan bentuk lain dari halaman web. Sama seperti halaman web, blog disusun dari kode-kode HTML ya. Perbedaan blog dengan halaman web terletak pada pada susunan layout, tampilannya dan tujuan penggunaannya. Jadi halaman web umumnya digunakan untuk memberikan informasi atau memberikan layanan tertentu yang disediakan oleh layanan organisasi, misalnya sekolah ya, web sekolah, web pemerintah ya, itu ya. Sedangkan blog digunakan untuk pengguna pribadi ya. Nah, seperti kita gitu ya, membuat blog tentang apa, catatan harian kita, keseharian kita, untuk menampilkan tulisan-tulisan atau informasi tertentu. Melalui blog, setiap orang dapat membagikan pengalaman pribadi, opini, ataupun informasi yang dimiliki di halaman blog miliknya. Layanan blog gratis yang bisa kalian gunakan adalah WordPress atau Blogspot, bebas ya. Bisa menggunakan WordPress ataupun Blogspot ya. Jejaring sosial adalah aplikasi internet yang memungkinkan pengguna dapat saling terkoneksi, berinteraksi, dan saling membagikan informasi. Contoh dari jejaring sosial ini pasti kalian sudah punya semuanya ya. Facebook ini ya, atau Twitter ataupun LinkedIn. Nah, ini lambangnya dari Facebook, Twitter, dan LinkedIn. Tapi yang sering digunakan kayaknya anak-anak ini Facebook ya. Ada juga Twitter ya. Terus media sosial adalah teknologi yang digunakan untuk menyebarkan informasi. Nah, sebagai contoh dari media sosial adalah Instagram. Nah, ini ya yang kita gunakan ya. Kita bisa upload foto ataupun promosi, endorse dan lain sebagainya ya. Itu endorse ya, YouTube dan Snapchat ya. Nah, ini termasuk teknologi digunakan untuk menyebarkan informasi ya. Kita bisa membagikan video kita ke YouTube ya, dan bisa menghasilkan uang. Instagram menampilkan foto kita atau endorse dan lain sebagainya ya. Terus Snapchat itu juga sama, media sosial, tapi sepertinya jarang digunakan ya. Itu ya. Mesin pencari atau search engine adalah aplikasi internet yang digunakan untuk membantu pengguna mencari informasi di internet. Program tersebut dikenal dengan nama mesin pencari atau sering disebut dengan search engine. Mesin pencari itu bahasa Inggrisnya search engine ya. Adapun untuk memudahkan dan percepat pencarian, mesin pencari mempunyai metode pencarian tertentu yang sering disebut dengan algoritma pencarian. Kata kunci saat kita masukkan itu kata pada di Google atau mesin pencari itu harus tepat, maka itu Google akan menampilkannya sesuai keinginan kita ya. Jadi di sini ada algoritma pencarian, metode pencariannya nah ya. Contoh mesin pencari adalah Google, Bing, Yahoo, Ask, dan Baidu. Ini Google, ini yang sering kita gunakan ya. Mungkin yang paling populer ya. Bing, Yahoo, Baidu, Ask. Nah, ini banyak sebenarnya mesin pencari, tidak hanya Google ya. Terus cloud storage adalah ruang penyimpanan di internet yang dapat digunakan oleh pengguna untuk menyimpan file-file miliknya. Teknologi ini memungkinkan kita sebagai pengguna menempatkan file-file yang ada di internet. Cara ini akan memungkinkan pengguna memiliki backup file dan dapat mengaksesnya jika diperlukan. Nah, jadi di sini kita bisa menyimpan data kita ya, itu di internet ya. Jadi apabila data kita hilang ya, HP kita hilang misalnya ya, terus itu kita tidak punya filenya, tapi kita ingat waktu itu sebelumnya misalnya kita simpan melalui Google Drive, maka file itu yang itu hilang di HP kita masih tersimpan di Google Drive. Nah, ini contoh penyedia jasa non-cloud storage adalah Google Drive milik Google ya.
Ya, di Google Drive ini kita bisa menyimpan atau membagikan linknya ke teman kita. Nah ya. Terus aplikasi berbasis cloud adalah aplikasi yang ditempatkan di internet dan dapat diakses melalui browser. Yang pertama, contoh aplikasi berbasis cloud. Google Docs sebagai aplikasi pengolah kata, Google Sheets sebagai aplikasi pengolah angka, Google Slide sebagai aplikasi pembuat presentasi, Google Form sebagai aplikasi untuk melakukan survei atau mengumpulkan data dari pengguna internet. Nah, ini contohnya Google Doc, Sheet, Slide, dan Form ya. Nah, ini kalau kalian misalnya kadang ulangan ya bisa menggunakan ini Google Form ini nak ya. Nah, kerjakan. Nah, yang terakhir itu tugas ya. Kerjakan soal latihan ini di buku latihan dan upload di Classroom. Yang pertama, jelaskan apa perbedaan dari news group dan discussion boards. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan mailing list. Yang ketiga, jelaskan 4 aplikasi berbasis cloud. Yang keempat, jelaskan perbedaan web blog dengan halaman web atau website. 5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan email. A. Email. B. www. Oke anak-anak, mungkin sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Ikuti protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, pakai sabun, dan tetap semangat dalam belajar. Ibu akhiri nak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.